Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjut lagi pembelajaran kita hari ini, dan yang kita akan bahas adalah pembahasan soal pada pokok bahasan kita tentang suhu, kalor, dan perubahannya. Ada dua soal yang kita akan bahas ini yang terkait dengan itu. Yang pertama kita lihat, ternyata yang pertama ini adalah pemuaian. Sebatang tembaga, koefisien muai panjangnya 0,00017 per derajat Celcius pada suhu 28 derajat Celcius. Panjangnya 80 meter. Berapakah pertambahan panjangnya dan panjang akhir jika tembaga itu dipanaskan sampai suhu 78 derajat Celcius? Nah, ini yang nomor 1. Berarti yang kita akan bahas lagi ini adalah soal muai panjang. Nah, perhatikan, ini jelas ini adalah koefisien muai panjang tembaga yang biasa kita berikan simbol dalam proses pemuaian itu alfa. 0,00017 per derajat Celcius. Suhu awalnya dari tembaga ini 28 derajat Celcius. Nah, pada suhu tersebut ketika diukur ternyata panjangnya adalah 80 meter. Berarti ini adalah panjang awal sebelum dipanasi. Kemudian tembaga itu dipanasi sampai 78 derajat Celcius. Jadi dari 28 derajat Celcius dipanasi menjadi 78 derajat Celcius, dan akan ditanyakan berapakah pertambahan panjangnya dan berapa panjang akhirnya dari tembaga tersebut. Nah, baik, seperti biasa kita akan mulai mengidentifikasi dari soal itu yang diketahui. Seperti yang saya katakan tadi, yang diketahui itu adalah alfa, koefisien muai panjang tembaga. Nilainya 0,00017 per derajat Celcius. Sementara delta T-nya itu perubahan suhu diambil dari suhu akhir dikurang suhu awal. 78 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius itu adalah 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan panjang awalnya, panjang mula-mulanya itu 80 meter. Apa yang ditanya? Perubahan panjang dan panjang akhir. Pertambahan panjang dan panjang akhir. Nah, baik, kita lihat pembahasannya dulu. Kita akan lihat dulu pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya itu bisa dihitung dengan rumus ini. Panjang mula-mula atau L0 dikali dengan koefisien muai panjang tembaga dikali dengan perubahan suhu. Panjang mula-mulanya tadi 80 meter. Koefisien muai panjang dari tembaga 0,00017 per derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya 78 kurang 28 tadi hasilnya 50 derajat Celcius. Nah, perhatikan di sini satuan derajat Celcius habis, maka kita akan tinggal nanti satuan meter. Nah, 80 kali 0,00017 dikali 50 hasilnya adalah 0,068 meter. Jadi pertambahan panjang dari tembaga tersebut ketika dipanaskan dari suhu 28 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius adalah 0,068 meter. Ini yang ditanya pertama, delta L atau pertambahan panjang. Pertanyaan kedua tadi adalah berapa panjang akhirnya. Nah, panjang akhirnya tinggal dihitung seperti ini. LT atau panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang atau delta L. Berarti panjang awalnya itu 80 meter, ini ditambah ya, ditambah 0,068 meter, hasilnya adalah 80,068 meter. Ini bukan tanda sama dengan, tapi ini tanda tambah sesuai dengan rumus. Nah, ini yang ditanya dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan lihat pembahasan kita hari ini nomor 2. Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada
500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Nah, jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi begini ya, ada 84 kilojoule kalori akan diberikan kepada air 500 gram yang suhunya 20 derajat Celcius. Nah, ketika diberikan kalori sebanyak ini, suhu air itu akan menjadi berapa? Itu yang ditanya. Nah, berarti ini kalau kita perhatikan ini 84 kalori itu sebenarnya itu adalah Q. Ya. Q. Nah, Q itu sama dengan 84 kilokalori. Ini kita harus konversikan dulu ke satuan Joule. 84 kilokalori mau dikonversi ke satuan Joule berarti ini harus dibagi 1000. Dikali 1000, maaf. 84 kilojoule kalau kita mau konversikan ke satuan Joule ini harus dikali 1000, maka 84 kali 1000 itu hasilnya adalah 84.000 Joule. Massa juga harus dikonversi, tadinya massanya 500 gram, kita konversikan ke satuan kilogram, maka ini harus dibagi dengan 1000. 500 dibagi 1000 itu akan menjadi 0,5 kilogram. Suhu awalnya 20 derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule Ini kalor jenis air, suhu awal, massanya, kemudian kalornya. Ini kalornya kita ubah tadi menjadi satuan Joule, massanya kita ubah ke satuan kilogram, maka hasilnya ini. Kita masukkan ke yang ditanyakan adalah suhu akhir, T akhir. Kita masukkan ke rumus yang telah kita bahas dalam materi yang pertemuan yang lalu, maka kita menggunakan banyaknya kalor atau Q sama dengan massa zat dikali dengan kalor jenis zat dikali perubahan suhu. Nah, sekarang kita masukkan nilai Q-nya diketahui, yaitu ini tadi yang telah kita konversi menjadi 84.000 Joule. 84.000 Joule itu akan sama dengan ini kalor jenis, ya, ini kalor jenis, enggak apa-apa karena ini perkalian. Kalor jenis air dikali dengan massa air dikali dengan perubahan suhu. Perhatikan satuan yang bisa kita coret. Kilogram dengan ini dicoret, ya. Maka di sini tinggal derajat. Maka 84.000 itu kalau ini kita kalikan 4.200 kali 0,5 hasilnya 2.100 kali delta T. Nah, yang ditanya tadi adalah suhu akhir, delta T-nya itu, ya, delta T diperoleh atau T akhir itu diperoleh dari 84.000, ya, 84.000 dibagi dengan 2.100. Hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Jadi 84 kilojoule kalor tadi ketika ditambahkan pada air yang massanya 500 gram, suhunya 20 derajat Celcius, maka suhu air itu akan berubah menjadi 40 derajat Celcius. Atau boleh dikatakan air sebesar 500 gram pada suhu 20 derajat Celcius diberikan kalor 84 kilojoule, maka suhunya akan berubah menjadi 40 derajat Celcius. Nah, sekarang ini bukan jawabannya karena yang ditanya adalah T akhir. Ini baru pertambahan perubahan suhu. Maka delta T itu dalam rumus yang lalu saya sudah berikan bahwa perubahan suhu sama dengan T akhir dikurang T awal. Nah, sekarang kita mau lihat delta T-nya 40 derajat Celcius. Ya, ini itu akan sama dengan T akhir dikurang
20 derajat Celcius. Maka kita tarik T akhirnya, T akhir itu sama dengan 40 derajat Celcius. Tanda min ini menjadi positif karena kita pindah ruaskan. Bisa menjadi gini, kenapa berubah ya? Ini kalau saya tarik ke sana, ini berarti 40 derajat Celcius itu akan sama dengan T akhir. Ditambah, ini ditambah. Maka suhu akhirnya nanti, ini tadi, maaf, saya katakan tadi ini perubahan suhu, maka suhu akhir dari air itu ketika diberikan kalor 84.000 kilojoule akan menjadi 60 derajat Celcius. Nah, demikian pembahasan kita hari ini, 2 soal ini tentang soal pada suhu, kalor, dan perubahannya. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.